Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya Nur Fitri Adinda di program Kominfo Newsroom, Senin 29 November 2021. Pemirsa, informasi pertama kami awali mengenai temuan varian baru virus COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah memastikan varian baru COVID-19 berjenis B11529 atau varian Omicron belum terdeteksi di Indonesia. Pihaknya akan terus melakukan pengetatan dan pengecekan genome sequencing guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Pemerintah menyoroti penyebaran varian baru virus COVID-19 yaitu varian Omicron. Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga sudah menggolongkan varian B11529 sebagai varian of concern alias kategori kewaspadaan tertinggi. Tercatat pada Kamis 26 November 2021 lalu, Afrika Selatan telah mengumumkan munculnya varian baru virus tersebut di negara mereka dan Botswana. Menanggapi kemunculan varian Omicron, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memastikan varian tersebut belum ditemukan di Indonesia dan akan meningkatkan aktivitas genome sequencing serta pengetatan kedatangan dari luar negeri untuk mendeteksi varian Omicron. Ini bukan hanya untuk pelabuhan udara, tapi juga perbatasan pelabuhan laut dan juga darat. Karena pengalaman kita di Delta justru masuknya dari laut, jadi kita jaga di sana. Kita akan pastikan semua kantor karantina pelabuhan udara, laut, dan darat bekerja dengan keras. Kebijakan kita semua kedatangan internasional nanti akan kita tes PCR, kalau positif harus akan di genome sequence sehingga kita tahu apakah ada varian baru atau tidak. Sampai sekarang Indonesia belum teramati adanya varian Omicron ini. Di kesempatan yang sama, pemerintah juga mengeluarkan peraturan untuk melarang kedatangan WNA dari 8 negara sebagai upaya membatasi importasi kasus varian baru Omicron. Hal ini disampaikan langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Pemerintah Indonesia melarang akses perjalanan internasional dari 8 negara di Afrika untuk mengantisipasi importasi kasus varian baru COVID-19 yang bernama Omicron B11529. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa negara yang dimaksud diantaranya Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, dan Hong Kong. Ia mengatakan bahwa pemerintah juga meningkatkan waktu karantina menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari bagi WNA dan WNI yang berpergian dari luar negeri. Hal tersebut dilakukan pemerintah guna mencegah penyebaran kasus varian baru COVID-19 yang muncul di beberapa negara. Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri di luar negara-negara yang masuk daftar pada poin A menjadi 7 hari. Dari sebelumnya 3 hari. Pemirsa, informasi selanjutnya, selama periode Natal dan Tahun Baru, pegawai negeri dan aparatur sipil negara dilarang mengambil cuti dan berpergian keluar daerah. Larangan tersebut berlaku pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendatang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Cahyokumolo melarang aparatur sipil negara mengambil cuti Natal dan Tahun Baru selama periode 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor 26 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah dan atau cuti bagi pegawai ASN selama periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. ASN dilarang mengambil cuti dan berpergian keluar daerah di minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum maupun sesudah, yang berarti jatuh sejak 20 Desember 2021. Namun, larangan dikecualikan bagi ASN yang cuti melahirkan dan cuti sakit bagi PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Serta bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan ke luar daerah, harus memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 atau kepala kantor satuan kerja.
Nantinya, pegawai yang diperbolehkan berpergian keluar daerah agar selalu memperhatikan protokol kesehatan. Pemirsa, informasi lainnya mengenai konferensi tingkat tinggi Asia Europe Meeting ke-13 yang diselenggarakan pada 25 hingga 26 November 2021 telah menghasilkan 3 dokumen penting. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pengarahan pers secara virtual pasca gelaran KTT ASEM ke-13 pada Jumat 26 November 2021. Dalam menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Europe Meeting atau KTT ASEM ke-13, Presiden Joko Widodo menyampaikan ada 2 area kerjasama yang perlu ditingkatkan oleh negara-negara anggota Asian Europe Meeting, yakni mengenai transisi menuju energi baru terbarukan dan transisi alih digital. Di samping itu, pada acara yang diselenggarakan pada 25 hingga 26 November lalu, terdapat sejumlah isu yang disorot oleh pimpinan ASEM lainnya mengenai pentingnya multilateralisme global. Lalu, kerjasama pembangunan untuk mencapai target Sustainable Development Goals atau SDGs dan bangkit lebih baik dari pandemi, serta penguatan sistem kesehatan global untuk mengantisipasi potensi pandemi berikutnya. Bahkan, pertemuan ini juga menghasilkan 3 dokumen penting. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memberikan keterangan pers mengenai konferensi tingkat tinggi atau KTT Asia Europe Meeting ke-13, Jumat 26 November 2021. KTT ASEM ini menghasilkan 3 outcome documents. Yang pertama adalah chair statement yang memuat komitmen penguatan kerjasama ASEM antara lain pencapaian SDGs, pemberdayaan perempuan, konektivitas dan ekonomi digital. Kemudian yang kedua adalah Phnom Penh Statement on Post-COVID-19 Socio-Economic Recovery terkait kerjasama pemulihan pasca pandemi termasuk melalui penguatan ketahanan, kesehatan, dan ekonomi global. Dan dokumen terakhir yang dihasilkan adalah The Way Forward on ASEM Connectivity yang membahas aturan teknis penguatan konektivitas ASEM. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa undang-undang tersebut masih berlaku dan pemerintah menghormati penuh putusan tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Senin 29 November 2021. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Demikian disampaikan oleh Presiden dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 29 November 2021. Kepala negara menyebutkan bahwa dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti dan melakukan perbaikan terkait putusan tersebut. Presiden menambahkan seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku. Presiden menegaskan komitmen pemerintah terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan. Presiden juga memastikan bahwa pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia. Saya telah memerintahkan kepada para Menko dan para Menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya. Dan MK sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku. Oleh karena itu, saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin.
Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Nur Fitri Adinda pamit, sampai jumpa.